Ya, di tengah gejolak dunia perfilman Indonesia saat ini, satu film horor telah mencuri perhatian penonton dengan endingnya yang misterius dan cukup membingungkan, yaitu film Siksa Kubur karyanya Joko Anwar. Sudah rilis tanggal 11 April 2024, film ini gak hanya menghadirkan cerita seram, tetapi juga memicu diskusi dan spekulasi di kalangan para penonton. Benar, film Siksa Kubur telah membawa kita pada perjalanan menegangkan dengan mengusung treatment slow burn dibalut dengan adegan-adegan gore dan disturbing. Namun yang membuatnya semakin menarik adalah cara cerdas Joko Anwar menghadirkan ending penuh dengan tanda tanya. Mungkin pertanyaan dari kalian, apakah yang kita saksikan adalah realitas atau hanya bayangan alam bawah sadar dari karakter sentral? Let's talk about it. Di video kali ini gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Tapi sebelum itu gue ingatkan dulu bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi gue sarankan yang belum nonton, tonton dulu di bioskop. Nah, kalau sudah dan masih bingung dengan ceritanya, boleh balik ke konten ini. Oke, tak lama-lama, ini dia penjelasan dari film Siksa Kubur. Siksa Kubur hanya di bioskop Lebaran. Ya, film Siksa Kubur kurang lebih menceritakan sepasang kakak beradik yaitu Sita dan Adil yang mencari kebenaran soal adanya siksa kubur. Gila sih. Biar orang gak percaya tahayul, Dil. Setelah menyaksikan langsung kematian tragis orang tuanya, membuat Sita tidak lagi percaya agama dan siksa kubur itu tidak ada. Untuk membuktikannya, Sita melakukan hal di luar nalar, yaitu merekam langsung dengan masuk ke liang lahat pada orang yang paling berdosa. Demi membuktikan apakah siksa kubur itu nyata atau tidak. Namun di balik itu semua tentunya ada konsekuensi yang mengerikan bagi mereka yang tidak percaya. Salah satunya yang dialami oleh Sita. Siksa Kubur bukan cuma menyajikan kualitas akting pemainnya yang apik, film ini juga menyajikan kisah yang penuh dengan misteri. Bahkan ending film ini menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan penonton. Netizen ramai mengungkapkan teori terkait nasib akhir Sita dan Adil. Seperti yang sudah kalian saksikan, Siksa Kubur memang menyajikan ending yang tak terlalu gamblang menjelaskan akhir filmnya. Dan saya ingin menyaksikannya. Ya, perjalanan karakter sentral Sita dan Adil dalam satu babak pertama film terasa sangat nyata. Mereka menghadapi situasi yang mungkin dialami oleh siapapun dalam kehidupan nyata. Dan 1 jam pertama Siksa Kubur, itulah plot dari realitas Sita dan Adil yang nyata. Sita dan Adil waktu masih remaja mengalami trauma hidup, hingga Sita nggak percaya agama dan Adil harus mengalami trauma yang berat yang membuatnya punya penyimpangan. Namun di paruh kedua film, ketika mereka sudah dewasa, Sita membuktikan langsung soal siksa kubur dengan masuk liang lahat dan dibantu oleh Adil untuk merekam fenomena siksa kubur. Dan semenjak itu film berubah menjadi sesuatu yang bukan lagi realitas. Ya, segala visual yang tergambar adalah gambaran dari alam bawah sadar Sita. Jadi begini guys, scene demi scene selepas Sita ikut dikubur bersama mayat, kita disajikan scene yang memperlihatkan enggak adanya siksa kubur dari rekaman Sita di dalam liang lahat. Karena memang enggak terjadi apa-apa di sana. Scene berikutnya ketika Sita mencoba meyakinkan ke sejumlah orang di program televisi terkait siksa kubur, tapi dia gagal meyakinkan orang-orang bahwa siksa kubur itu enggak ada. Semua itu sangat berdampak pada psikologi Sita. Mau mainin agama ya? Mau cari perintah agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Nah, beralih pada semua penampakan hantu yang menghantui Sita dan Adil. Belum lagi soal kematian demi kematian di panti jompo, termasuk momen masuknya arwah Adil ke tubuh seorang perempuan tua, yang semakin membuat Sita kebingungan dan terganggu pikirannya. Ya, akhirnya pada penghujung akhir, scene berubah secara mendadak yang memperlihatkan Sita bangun dan masih di dalam liang lahat dengan adegan yang persis sama di awal-awal saat Sita melakukan rekaman. Sita pun menyadari bahwa dirinya sebenarnya masih terkubur hidup-hidup. Namun kali ini, dia dengan jelas menyaksikan siksa kubur yang sesungguhnya.
Lalu Adil datang menolong Sita dalam keadaan mata terluka, seperti diserang oleh sesuatu. Dan enggak lama kemudian ada suara keras bertanya pada Adil dan Sita, "Man Robuka," yang artinya, "Siapa Tuhanmu?" Saya cari itu, pasti akan mendapatkan siksa di dalam kubur. Masih kurang paham? Begini ya. Ini berarti Sita dan Adil sudah meninggal. Dan setiap scene yang mengganggu psikologi Sita maupun Adil adalah bagian dari bentuk siksa kubur. Nah, yang masih jadi pertanyaan penonton, dosa besar apa yang Sita lakukan? Pemikiran gua simpel. Itu karena dia nggak percaya agama. Ya, pertanyaan sekarang, kenapa Sita dan Adil bisa meninggal? Hal ini juga menimbulkan beragam spekulasi dan teori di kalangan penonton yang menarik untuk kita bahas. Meskipun secara logis, menurutku kemungkinan kematian Sita karena kekurangan oksigen dalam liang lahat. Itu tampaknya masuk akal kan? Namun ada elemen-elemen dalam cerita yang memunculkan pertanyaan lebih dalam. Di ceritanya, Sita dan Adil dalam melakukan rekaman sisa kubur mengindikasikan bahwa mereka telah mempersiapkan segalanya dengan matang. Namun, kehadiran ular hitam yang muncul di dekat Adil yang kemudian memasuki kuburan tempat Sita sedang melakukan rekaman menjadi poin penting dalam pembahasan ini. Dan Adil di luar sana meninggal kena serangan ular. Terlihat juga dengan bukti luka di mata sebelah kirinya dan luka lebam di leher bekas gigitan ular. Dan hal ini pun mengingatkan saya dengan poster resmi siksa kubur yang menampilkan ular keluar dari mata sebelah kiri, guys. Lanjut, saat kepala ular hendak masuk ke dalam lubang di dalam kubur, adegan ini menjadi puncak dari pergeseran dramatis dalam alur cerita. Jelas banget gua ingat, dialog Sita ngomong, ada pipa terhubung ke kuburan biar kalau ada apa-apa Sita bisa teriak dan minta Adil mengeluarkannya. Nah, meskipun ada kemungkinan oksigen masuk ke ruang liang lahat melalui pipa, tapi kehadiran ular hitam ini kemungkinan sebab terbesar Sita meninggal dunia. Ya, pembahasan menarik lainnya yaitu pria misterius yang muncul di awal film, yang diperankan oleh Afriyan Arisandi. Walau muncul sebentar di awal film, pria misterius ini menjadi tokoh kunci di siksa kubur. Ia berhasil mendominasi dengan tatapannya yang diskriminatif. Padahal karakter ini tidak memiliki banyak dialog dan hanya menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Seiring film berjalan, diketahui nama peran sosok tersebut adalah Masbet. Hal ini diketahui lewat nisan atau nama Masbet yang Sita sebut sebagai pembunuh kedua orang tuanya. Setelah kejadian pengoboman itu di dalam berita memperlihatkan juga pelaku pembunuhan berantai tak lain dan tak bukan ialah Ismail Masbet, pria yang ada di dalam short movie-nya Joko Anwar. Nah, hal ini gua berpendapat, sepertinya pria misterius ini adalah si bocah di film pendeknya Joko Anwar yang menyaksikan langsung siksa kubur ayahnya. Kaset berisi suara siksa kubur yang didengarkan oleh pelaku bom di awal film juga merupakan suara siksa kubur dari Ismail Masbet, karakter di dalam film pendek Grave Torture. Namun penting untuk diingat bahwa semua ini hanyalah teori dan interpretasi dariku saja, guys. Setiap orang mungkin memiliki pengalaman menonton yang berbeda dan membentuk teori yang berbeda pula. Setiap teori tersebut hanya merupakan usaha untuk merangkai potongan-potongan puzzle dalam cerita yang kompleks ini. Dengan demikian, keindahan dari siksa kubur adalah kemampuannya untuk memicu diskusi dan refleksi yang mendalam di antara para penonton. Oke sob, jadi itulah penjelasan dari film Siksa Kubur. Ada teori menarik dari kalian? Jangan disimpan aja. Mari berdiskusi di kolom komentar. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke Universe, thanks for watching and see you next video. Bye-bye.